Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,34% ke angka 8071. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend, dan ternyata Vanguard dan BlackRock masih masuk melakukan akumulasi. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham Medco. Bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih melanjut ke uptrendnya. Hari ini masih naik 1% lebih ke 1420. Jadi secara pergerakan saat ini Medco mencoba untuk break 1420. Memang cara candle belum terkonfirmasi break, tapi menarik apabila terkonfirmasi break, Medco berpotensi untuk menuju zona resisten berikutnya di sekitar 1480 sampai 1500. Secara teknikal bisa kita lihat Medco bergerak sangat uptrend setelah berhasil naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi Medco sebelumnya sempat melemah mengetes garis EMA 150, saat itu masih bisa bertahan dari rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas garis EMA 50 masih gagal, malah sempat turun menyentuh sekitar harga 1100. Saat itu Medco mulai rebound kembali, dan saat itu bisa kita lihat berhasil beri garis EMA 50 dan terus melanjutkan uptrendnya. Jadi apabila teman-teman sudah punya di sekitar garis EMA 50 150, misalnya saat ini masih sangat layak untuk coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul arus borong saham Medco di kuartal 3 tahun 2025. Jadi kita baca sekilas ketika pemberitaan ini. Bisa kita lihat di sini. Menurut rata-rata konsensus analis, Medco masih berpotensi terkerek naik hingga 19% lebih dalam 12 bulan ke depan. Dengan target di sekitar harga 1663. Dan dari data terminal Bloomberg, The Vanguard Group masih memimpin aksi borong Medco sebesar 1,34 juta lembar sepanjang Juli sampai September. Jadi untuk Vanguard masih terus masuk akumulasi. Dimensional Fund Advisor juga masih terpantau memborong saham Medco sebesar 2,72 lembar. Sedangkan untuk BlackRock, perasaan juga masih memborong 9 juta lebih saham Medco. Jadi rata-rata investor besar dulu masih masuk. Bisa kita lihat State Street Corp juga terpantau masih masuk. Jadi rata-rata masih masuk melakukan akumulasi di kuartal 3 ini. Dan secara teknikal juga ini masih bergerak sangat trend. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing 2 hari terakhir memang terpantau distribusi. Setelah sebelumnya asing masuk melakukan akumulasi. Tapi di broker summary bisa kita perhatikan di sini, ini masih ada akumulasi besar. Sehingga potensi untuk break 1400 yang lanjut naik menuju target di 1480 juga masih sangat besar. Jadi untuk teman-teman sudah punya, untuk saat ini bisa jadikan 1350 untuk target stop atau jadikan 1300 untuk target stop. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry, memang masih bisa buy on breakout atau berisi break 1400, tapi teman-teman harus sangat disiplin. Karena ingat, saat ini Medco sudah naik sangat tinggi. Dan sekarang kita lihat Akra. Berbeda dengan Medco, Akra secara teknikal saat ini masih gagal naik di atas garis EMA 50 150 dan malah minggu ini turun menembus support di 1200. Dan secara pergerakan sebelumnya beberapa kali mengetes support 1200 bisa bertahan, tapi setiap kali rebound selalu tertahan di garis EMA 50 150 dan saat itu malah jebol ke bawah. Secara teknikal Akra masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila teman-teman masih hold saham Akra, mesti harus hati-hati. Saat ini garis EMA 50 bisa kita lihat sekarang harga 1225. Dan garis EMA 150 di sekitar 1240 ini masih berupa resisten yang sangat kuat. Dan penurunan hari ini 1% lebih membuat Akra mencoba untuk turun di bawah support 1150. Dan target penurunan berikutnya yang terdekat ada di sekitar 1100. Dan bisa kita perhatikan di sini, asing juga 2 hari terakhir terpantau keluar, dan di broker summary penurunan 1% lebih ini ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Sehingga potensi untuk lanjut turun mengetes 1100 sampai 1080 untuk 1 minggu ke depan masih lumayan besar. Dan untuk saatnya apabila teman-teman mau entry, masih sangat beresiko untuk coba spekulatif buy di harga bawah. Jadi ternyata belum ada tanda-tanda untuk membentuk high low. Jadi untuk saat ini lebih hindari dulu saham Akra, tunggu mulai membentuk high low baru coba ikut entry. Sekarang kita coba lihat Elsa. Elsa juga hari ini melemah. Cara pergerakan juga saat ini mencoba untuk turun bawah garis EMA 50 di harga 492. Dan jika kita lihat support berikutnya yang terdekat ada di 480 dan garis EMA 150 di harga 476. Dan cara pergerakan Elsa memang masih sideways untuk tren jangka menengah. Tapi jika terkonfirmasi besok gagal naik kembali di atas 492 ini atau gagal naik di atas garis EMA 50, cara pergerakan garis EMA 50 berpotensi akan menjadi resisten kuat untuk Elsa ke depannya. Dan Elsa masih ada potensi untuk kembali turun mengetes garis EMA 50, garis EMA 150 sampai 480.
Tapi jika kita perhatikan di broker summary untuk Elsa, asing juga sama masih keluar, tapi di broker summary terpantau ada sedikit akumulasi. Jadi untuk Elsa saya lebih oke Musa wait and see dulu apabila teman-teman mau entry. Sedangkan untuk teman-teman saat masih mau hold, Musa masih bisa coba di hold selama Elsa masih kuat di atas garis EMA 150. Tapi untuk yang ingin coba pantau di entry, wait and see lihat apakah satu minggu ke depan Elsa bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Jika teman-teman masih gagal naik, lebih oke Musa ada coba tunggu di sekitar 480 sampai garis EMA 150. Jika Elsa terkoreksi tapi masih kuat di atas target harga ini, baru coba ikut entry dengan target swing jangka pendek di garis EMA 50 sampai 500 yang saat ini masih berupa resisten psikologis untuk Elsa. Nah, bisa kita perhatikan sebelumnya Elsa bisa bertahan dari rebound dari garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba naik dari 500 selalu gagal dan malah turun di bawah garis EMA 50. Dan selanjutnya saya coba update saham PANI. PANI sebelumnya sempat kita bahas dan cara pergerakan bisa kita lihat hari ini masih lanjut naik 5% lebih dan berada di atas garis EMA 50 di harga 14.175. Dan cara pergerakan Musa PANI sudah mulai membaik. Sebelumnya memang turun bawah garis EMA 50, tapi setiap kali mengetes garis EMA 150 PANI masih bisa bertahan dari bound. Dan memang PANI untuk minggu ini masuk watchlist kami berada untuk member untuk dipantau untuk saham-saham di support EMA 50 150. Dan cara pergerakan sudah berhasil naik di atas garis EMA 150. Sekarang ada potensi untuk break garis EMA 50 dan mulai bergerak trend. Jadi menarik untuk target terdekat, saya lihat PANI ada potensi ke harga 15.000. Dan jika kita perhatikan di broker summary untuk PANI, asing hari ini masuk dengan jumlah lumayan besar setelah 2 hari sebelumnya sempat keluar. Tapi secara keseluruhan ini masih ada akumulasi 1 minggu terakhir. Tapi di broker summary terpantau kenaikan 5% lebih ini tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jadi untuk PANI, saya lihat memang masih ada potensi mengetes 15.000, tapi jika tempatnya belum ada akumulasi, sebenarnya masih sulit untuk break 15.000. Jadi masih ada potensi untuk terkoreksi sementara pada saat mengetes 15.000 ini. Tapi untuk teman-teman sudah punya di harga bawah, Musa bisa jadikan 14.000 atau garis EMA 50 untuk trailing stopnya. Selama PANI gagal break 15.000 tapi masih kuat di atas 14.000, Musa secara trend PANI masih oke, masih ada potensi untuk kembali naik melewati 15.000 dengan target berjauh di 16.000 untuk tren jangka menengah. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.